Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Kay yakuna uswatan hasanatan likullil insan alladhi ya'maluna salihat insyaallah hatta yaumil qiyamah. Kita bersyukur ya pada kesempatan pagi siang ya. Siang ini setelah ba'da Jumatan bisa kita berjumpa bersama. Kita ya bersama mencoba ya untuk senantiasa menjaga istiqomah dalam belajar dan taklim ini memberikan dampak ya keberkahan bagi hidup kita insya Allah. Oke. Ya, saya boleh tanya nih, Mbak Maulina, terakhir yang disimak apa di materi kita? Poinnya apa? Hal yang membatalkan wudhu, Pak. Apa itu? Apa? Sebutkan satu dua. Ada? Apa, Pak? Yang membatalkan apa aja? Mabuk, tidur, menyentuh kemaluan, bersentuh dengan laki-laki atau perempuan. Itu ada keterangannya enggak? Kira-kira maaf 3 kali saya. Itu kemaluan manusia atau hewan, atau kemaluan diri atau kemaluan orang lain? Mas Puji boleh bantu kalau Mbak Maulina agak kesulitan menjawab. Ya Mas Puji, di Mas Bayudi. Tadi loh, itu satu pertanyaan 3 jawaban. Mana yang batalin? Kemaluan hewan, manusia ada sendiri atau kemaluannya orang lain? Ya. Karena ini penting. Kalau nggak paham, ntar nggak sah sholatnya. Karena wudhu tadi itu bisa membatalkan sholat kan kalau tidak sah. Ya. Satu. Mbak Maulina boleh, Mas Puji boleh. Jangan lebih dari 30 detik. Sudah? Ding dong. Apa, Pak, tadi? Tadi kan salah satu yang membatalkan wudhu adalah memegang kemaluan, right? Alat kemaluan. Itu alat kemaluan hewan termasuk batalin enggak? Misalnya Mas Puji nyekel endoknya wedus ya. Waktu orang. Itu batalin enggak? Satu. Kalau itu megang miliknya sendiri, batal enggak? Atau megang milik adiknya yang laki gitu ya. Dek, maaf kesentuh gitu. Nah, megang kemaluan tadi itu miliknya sendiri atau orang lain? Semuanya membatalkan, Pak. Hewan? Ya. Nah, Mas Puji, piye? Jenengan nyekel nggone wedhus kuwi batal loh. Loh. Ya. Nah, ini PR-nya Mas Puji ya. Kalau hewan enggak, Pak? Kalau Loh, Mbak Maulina bilang hewan membatalkan. Kenapa Mbak Puji ya? Nanti ini aja deh. Nanti biar efektif saya menyampaikan materi ya. Mbak Maulina sama Mas Puji tadi argumen dalil ininya ya, nanti boleh. Kalau bisa sampai selesai kuliah ini enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa, sambil t-shirt ya. Jadi arep sholat nyewakel gone wedhus dhisik ya Mas Puji. Oh, ora batal lah ya. Tapi yang jelas bahwa ketika kita terpaksa mau ada yang gatal dan sebagainya, itu mesti pakai pembatas ya, pakai pembatas apakah itu sarung atau kain. Nah, itu tidak membatalkan.
Yang membatalkan adalah ketika tidak memakai kain. Ya, pertanyaannya adalah ketika tidak memakai pembatas seperti kain ataupun sarung, tapi itu miliknya hewan. Loh, apakah itu hukum itu masuk ke dalam ranah yang paling kecil gitu. Ya. Termasuk ketika kemudian bagian yang membatalkan itu yang epek-epek ini, telapaknya atau yang pakai ini yang batalkan. Nah, itu nanti para ulama juga tafsir. Sehingga kita lanjutkan dulu ya, nanti Mas Puji kalau tadi megang hewan enggak batal itu kan perlu itu ya, penting untuk selalu dimengerti itu ya. Nah, termasuk hal-hal yang kemudian najasah. Nah, kalau misalnya Mas Puji ya, Mbak Maulina sholat di bawahnya itu misalnya Mas Puji Jumatan lah, lalu kehabisan tempat, tapi bawah sajadah kering, lalu di situ ada kotoran. Boleh nggak sholat di atas kotoran itu tadi, lalu tutupin plastik, lalu di atasnya dikasih sajadah? Ayo, selain Mbak Maulina siapa mana? Mbak Mita, Mbak Lulu, Mbak Salma, boleh tidak dihidupin tapi jawab ya. Nanti kalau saya panggil beberapa, saya acak 3 kali, suaranya nggak ada, boleh ya saya remove ya. Karena nggak ngidupin kamera, voice-nya nggak ada. Nah, coba Mbak Nala. Halo Mbak Nala. Mbak Nala Rizka. Oke. Mbak Cindy. Mbak Nala ya. Udah 2 kali ya. Nanti saya remove ya dari ini ya. Ya, Pak. Nah, gimana? Boleh enggak? Kotoran kan najis ya, Pak. Jadi nggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia najis. Tapi kan ditutupin. Ya kan baunya kan masih kecium, Pak. Gitu. Kan syarat itu kan harus bersih, suci gitu, Pak. Mau badan, mau tempat ibadahnya itu harus bersih gitu, Pak. Nggak boleh ada kotoran atau najis apapun itu. Oke. Najis itu nempel di tubuh atau enggak? Yang batalin itu najisnya nempel di tubuh atau enggak? Enggak, Pak. Kan di lantai. Tapi kan sama aja itu tempat buat sholat gitu. Nah, sekarang saya tanya, Mbak Cindy ketika sholat bawahnya sapi tank, sah enggak? Kalau itu nggak tahu, Pak. Tapi kan ya mana mungkin ya, Pak. Kita sholat tapi bawahnya sapi tank. Loh, kok nggak mungkin? Ya, perumahan yang sangat kecil itu sempat dikasih tanah. Tanahnya itu sapi tank. Pas pengimamannya itu pengimaman musola. Jadi setiap sholat imamnya dia sujud di atas sapi tank. Daerah Kelipang ada. Jangan dikira nggak ada. Ada. Ya, Mbak Nala belum ada juga ya, Mbak Nala Rizka Kamilia ya. Oke, boleh saya remove. Saya ada, Pak. Oh ya, lari dari Melayu tukuk-tukuk ya, lagi nongguring ngopang-ngopi, ngecus-ngecus. Oke, gimana Mbak Nala? Boleh enggak itu? Mungkin kalau terpaksa tidak ada tempat, Pak. Boleh. Jadi Mas Puji dia sholat di atas teletong sapi, tapi tutupin plastik sama sajadah. Maknyus ya. Oke, saya bantu ya. Jadi ya, kullu ardin itu masjidun. Setiap buminya Allah itu adalah tempat untuk bersujud kita. Boleh. Asal suci, ya, suci. Seperti misalnya rerumputan di bawah background belakang saya itu boleh.
Tapi kalau di situ ada kotoran yang sangat jelas kelihatan, maka enggak boleh. Nah, kalau kemudian memang di situ tempatnya, Mas Puji sudah enggak ada tempat lain, Jumatan sudah mau rukuk dan seterusnya, ada tempat di situ, tapi ada bekas kotoran, misalnya Idul Adha, di situ tempat kurbannya sapi ya, masih ada bekas kotoran di situ kan gitu. Idul Adha atau kemudian pas kebetulan itulah hari Kamis, lalu Jumatannya dia Jumatan, tidak dapat tempat kecuali di situ. Lalu apa yang dilakukan Mas Puji? Dia bawa plastik, dia lalu bawa sajadah. Sebenarnya Mas Puji itu boleh sholat di atas kotoran tadi itu. Misalnya bagian kepalanya ya, atau bagian tempat duduknya itu ada kotorannya, itu sebenarnya boleh. Asal tadi najisnya itu tidak masuk ke dalam tempelan tubuh kita. Karena itu bagian bukan dari tubuh kita yang kena najis. Loh Pak, berarti kita sholat dong di atas najasah. Betul, kita sholat di atas barang yang najis. Tapi barang najis itu tidak menyerap karena sudah ditutupin plastik satu. Lalu di atasnya dikasih sajadah. Kecuali Mas Puji tadi sholat di atas teletong sapi tadi atau bekas kotoran hewan Idul Adha, ya, lalu kasih sajadah, sajadahnya kain, lalu meresaplah kotoran itu ke atas sajadah, agak nemblong begitu ya, atau ada bekas. Nah, itu najis itu. Tapi kalau udah ditutupin plastik, ya kan, Mas Puji ya, ada semangkok gitu, pas bagian batuk, tapi kan dia enggak merembet ke dalam sajadah, di situ dikasih plastik, aman, ya, enggak meresap, lalu di atasnya sajadah. Tapi hukumnya makruh. Nah, gitu, bukan haram, bukan sesuatu yang batal salatnya. Itu hukumnya makruh. Gitu ya, Mbak Salma Nur Azizah Malaili ya. Jadi kalau begitu, maka sesungguhnya seperti sapi tank itu tadi gimana? Boleh, karena sapi tank bukan termasuk bagian dari yang nempel najisnya ke tubuh kita. Hanya saja kan ya enggak enak gitu. Masa sujud di bawahnya, ya Rob, kasih kami hidup yang berkah. Setiap sujud kami di atas sapi tank. Gitu kan. Enggak connect gitu, kurang compatible ya. Makanya makruh dia, tapi sah ya. Nah, ini kasus-kasus seperti itu memang biasanya ada, dan hukum Islam itu hadir untuk semua lini sesungguhnya ya. Jadi Mas Puji silahkan lanjutkan ya, Jumatnya terakhir ya, cari tempat-tempat sekalipun agak najis ditutupin plastik dan saja ya. Padahal yang paling utama itu ya datang lebih awal ya, ansitu wasma'u wa'ati'u. Nah, itu dengar lalu berdoa ya, itu mustajab insyaallah. Gitu ya. Nah, makasih ya Mbak Nala. Nah, ini Mbak Nala ini. Oke. Kita masuk ya, itu bagian najasa. Jadi good, apa namanya, najis itu ada yang tadi, ada yang ringan, mukhaffafah, ada mutawassithah, ada yang mughalathah. Kalau yang sebelumnya ada yang mengguyur 3 kali, nah itu khusus hanya yang agak berat ya. Sebenarnya kalau najis yang ringan cukup dicipratin air itu sudah cukup, atau mutawassithah tadi yang kemudian dibersihkan, dicuci. Kalau yang mughalathah itu seperti di apa, digigit anjing dan sebagainya, itu yang mughalathah ya, yang harus dicuci, di antaranya pakai debu ya. Beberapa mazhab itu beragam sih, paling tidak kalau kita mengikuti Imam Syafi'i maka ada 7 kali, salah satunya memakai debu gitu ya. Baik, karena kita ini meeting yang keberapa ya Mbak Salma kita? Tujuh atau 6? Mungkin Kita ke 7 ini ya. Oke. Berarti ini pertemuan kita terakhir. Ya. Nah, pertemuan kita terakhir sebelum tes ya. Nah, nanti 6, Pak. Ini 6, Pak. Oh 6 ya, salah ya berarti di SIM itu ya. Berarti minggu depan masih ada sekali ya? Oh, masih ada sekali, nanti kita kasih ya. Iya, Pak. Oke. Ya, nanti untuk ini saya diingatkan untuk teknis UTS-nya lebih supaya, karena Jumat depan mungkin kan kita tatap mukanya tidak lewat Zoom ya. Oke. Ekonomi, oh ya, maaf, ekonomi agak akhir ya, dia masuk itu setelah yang lainnya pada masuk. Alright,
Good. Next, we continue to our lecturings and we talk about praying, right? Oke, kita masuk ke sholat ya, supaya lebih cepat, lebih baik ya. Baik, boleh tanya lagi Mas Puji, sholat itu rukunnya ada berapa? Atau sebutkan rukun-rukun sholat. Ya. Niat. Halo. Apa? Takbiratul ihram. Halo, Pak. Ya. Terus Oke. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Terus? Enggak. Terus apa? Surat pendek sunnah. Kalau surat pendek sunnah itu maksudnya sunnah apa wajib tuh? Ya, surat pendek aja gitu. Surat pendek sunnah, Pak. Kalau surat setelah Fatihah itu sunnah ya, bukan wajib ya. Bukan harus. Ya. Oke, terus? Ruku, Pak. Oke. Lalu? Anu di mana bidah apa? Itidal. Oke. Itidal. Ya, diskusi. Habis itu sujud, Pak. Terus? Duduk di antara dua sujud. Oke. Tahiyat. Tahiyat, salam. Salam. Sesuai rakaatnya ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Ini kita lihat di sini. Ya. Oke, kelihatan? Oke. Sudah, Pak. Ya, ini berdiri tegap ya. Takbiratul ihram tadi. Bersedekap ini hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah ya, tidak wajib. Nah, seringkali kemudian banyak disorotin, ada yang sedekap begitu, ada yang lalu tangannya masih bergerak-gerak ya. Nah, itu sebenarnya tidak harus. Tapi kalau ya sholat Allahu Akbar terus tangannya gini-gini, nah itu nggak tepat juga ya. Karena sholat itu kan menjaga kekhusyuan diri gitu. Tadi disebutkan dengan membaca iftitah. Ada yang hafal? Tapi walhamdulillah kasih. Terus ini wajah tuh inna sholati wa nusuki. Nah, sampai akhir ya, itu iftitah ya. Oke, membaca surat Fatihah. Nah, bismillah ta'awud itu termasuk enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk enggak dalam Fatihah? Halo? Tidak termasuk, Pak. Oke, sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk enggak Fatihah? Termasuk. Termasuk. Berarti kalau enggak dibaca gimana? Nah, itu ada mazhab yang beragam. Ada yang kemudian memasukkan Fatihah min ba'di suratil Fatihah, bismillah tadi dari Fatihah, ada yang tidak. Tapi kita Indonesian atau mayoritas Syafi'i itu Fatihah termasuk di dalam bismillah termasuk dalam Fatihah. Maka sebaiknya dibaca. Lalu kalau Mas Puji lagi imamin di komunitasnya Mbak Salma, lalu rata-rata tidak memasukkan bismillah dalam Fatihah, gimana tuh? Baca aja pelan gitu Mas Puji caranya. Karena jenengan kan menganggap Fatihah itu tidak surah salah satu ayat diantaranya adalah bismillah. Dipelanin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya.
Jadi bismillahnya tetap. Tapi kalau di teman-teman ya, jalan tengah di antara komunitas yang biasa Fatihah itu dengan bismillah, kacangin aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan tadi, kalau bacaan salah satu surah atau ayat di Al-Quran itu termasuk wajib atau enggak? Ayo, tadi jawabnya Mas Puji wajib. Enggak, itu mas sunnah. Karena bacaan Quran sunnah. Ya, sunnah ya. Jadi enggak harus, tapi baiknya pakailah masa Mas Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Saru loh. Ya, kecuali rakaat ketiga atau rakaat keempat di sholat zuhur asar kan begitu. Baca aja satu ayat saja itu sudah dapat kesunahan itu Mbak Salma ya. Waladhdallin amin. Nah ini gaya Mbak Salma tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panjang banget lihat dianggap 3. Enggak, itu 1. Wal qamari wal qalami wa ma yasturun. Misalnya Toha atau Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ketika ayat-ayat itu saya katakan bukan surah ya, ayat-ayat itu hukumnya sunnah. Sekalipun sunnah sebaiknya dibaca lengkap ya. Apalagi nanti tarawih. Nah, tarawih tinggal 8 ataukah 20 rakaat. Nah, kalau 20 rakaat ya jangan panjang-panjang. Kalau 8 agak panjangin dikit, enggak masalah gitu ya. Ini yang ruko. Kebanyakan ya ini karena nggak bisa praktek kita ya. Kalau ada Mas Puji itu sholat ya yang laki ya, karena misalnya saya ngajar, maka rukuknya mesti 90 derajat. Nah, biasanya kalau di pesantren yai itu naruh papan di atas punggungnya untuk mengukur 90 derajat. Jadi kalau papannya masih guling, berarti dia belum sempurna rukuknya gitu. Ya, karena bagian the function of these positions itu mengandung banyak advantage ya, advantage-nya diantaranya adalah kesehatan. Ini narik yang betis naik ke atas, lututnya sendiri dan seterusnya. Cuma seringkali kita memang saking rutin dan cepatnya kita menjalankan gerakan itu, ya akhirnya cepet-cepetan. Ya. Nah itu bisa kita lakukan kalau lagi main, memang baiknya tidak usah lama-lama. Kalau sendiri ya boleh lebih lama, kalaupun sedikit ya, yang penting ada khusyuk di sana. Khusyuk pun itu kalau boleh saya tanya ya, Mas siapa ini? Mas Puji ya, karena hanya Mas Puji yang nampak di sini. Mbak Nala, kira-kira khusyuk itu termasuk rukunnya sholat enggak? Oke, Mbak Nala. Sampai sholat enggak khusyuk sah enggak? Mungkin enggak, Pak. Enggak sah. Oh, berarti kayak tadi, sholli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Nala, kalau enggak datang, kita remove ya, langsung dibatalin. Ya, jadi khusyuk itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Ya, sama dengan jenengan berbagi, mau bayar zakat ataupun sedekah. Itu kalau enggak ikhlas, ya enggak apa-apa juga. Cuma etikanya kurang. Orang-orang yang sholatnya khusyuk itu jauh lebih bagus. Orang-orang yang membayar ziswab, zakat, infak, sedekah itu jauh lebih utama dan fungsinya jauh lebih mengena gitu kira-kira ya. Jadi apa yang kemudian menjadi our concern today, bahwa ketika kita ini sedang melakukan mesti tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang makruh dan mana yang kemudian mubah untuk dijalankan. Jangan sampai menjalankan sesuatu yang salah kaprah begitu. Oke? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, tadi itidal tuh. Ada sujud ya. Sujud. Nah, seperti ini ya. Saya pernah itu ikut Bayangkara. Kalau Mas Puji, lanang dewe sih saya kata ya, rapopo yo nggak contoh tambah berkah ya. Mas Puji seperti ini di atas gunung, batu. Lalu posisi batunya agak naik ke atas. Boleh nggak sujud di atas batu yang
kira-kira posisi kepala itu lebih tinggi daripada pantat atau hadapnya agak naik ke atas itu. Gimana? Boleh nggak, Mas Puji? Sampai sholat tapi kepalanya itu lebih tinggi dari posisi bagian belakang. B, Mbak Nala. Boleh enggak? Kalau nggak memungkinkan tempatnya mungkin boleh, Pak. Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi sujud itu posisi pantat itu harus lebih ya tinggi, dia nggak boleh lebih bawah. Nanti kayak orang angkat tangan ini ya. Jadi harus cari gitu posisi yang kalau sujud kepala itu harus lebih bawah dari posisi pantat. Gitu. Nah, kalau nggak ada tempat, ya sholatlah dengan duduk, misalnya di atas bis. Oh, sampai ngusir orang yang di tengah itu yang berdiri, dia minggir-minggir mau sholat saya. Itu namanya egois. Padahal bisa sholat sambil duduk, lihurmatil waktu misalnya, karena bis itu bis terakhir malam dan tidak ada posisi pilihan kecuali memakai bis itu, sedang sudah waktunya maghrib, nanti sebentar lagi sudah isya gitu. Nah itu boleh sambil berdiri, lihurmatil waktu, atau kemudian teman-teman sambil duduk karena tidak ada posisi. Nah, bagaimana kalau di atas gunung gitu? Gunung kan banyak pilihan. Kalau memang terpaksa sekali nggak ada ya, jangan cuma duduk aja sehingga tidak tadi posisi sujunya tidak salah gitu ya. Atau berdiri aja nggak apa-apa. Sholat dengan berdiri boleh Pak, boleh. Lalu kalau dengan duduk boleh juga bagi yang tidak bisa berdiri itu. Bagi yang tidak bisa duduk, jangan tidur gitu. Udah duduk istirahat ini, yang satu ditekuk, yang satu di belakang ya. Jangan sampai nggak ditekuk. Nah,